Halo teman-teman pembelajar hebat, selamat datang di video learning dari Siantar Coach Academy. Perkenalkan, saya Nitalin Cindy Siahaan, mentor yang akan membersamai kita untuk membahas topik yang sangat relevan di era digital ini. Kali ini kita akan membahas tentang evaluasi dan penilaian hasil belajar siswa secara daring. Hal ini sangat penting agar belajar jarak jauh kita jadi lebih terarah dan efektif. Kita mulai dari pondasinya dulu, yaitu memahami apa bedanya evaluasi dan penilaian. Sering dianggap sama, padahal keduanya punya fokus yang berbeda. Evaluasi adalah proses yang lebih besar dan sistematis. Tujuannya untuk mengumpulkan data dan menganalisis hasil belajar secara keseluruhan. Nah, kalau penilaian adalah bagian dari evaluasi yang lebih fokus pada pemberian nilai atau skor. Jadi, penilaian ini adalah kegiatan saat kita memberikan angka, huruf, atau kategori untuk mengukur pencapaian siswa. Tujuan utama dari keduanya sebenarnya sama, yaitu mengetahui pencapaian belajar dan yang paling penting, memberikan umpan balik yang membangun. Jadi bukan sekedar memberi nilai A atau B. Lalu, apa sih tujuan spesifik dari evaluasi dan penilaian saat dilakukan secara daring? Ini dia 4 poin utamanya. Yang pertama, mengukur ketercapaian pembelajaran jarak jauh. Kita perlu tahu, apakah metode daring yang kita gunakan efektif mencapai target kurikulum. Kedua, evaluasi daring harus mampu memberikan umpan balik yang cepat. Teknologi memungkinkan kita untuk langsung memberikan hasil dan saran agar siswa bisa segera melakukan perbaikan. Ketiga, memantau perkembangan belajar siswa secara berkelanjutan. Dengan tools digital, kita bisa melihat grafik dan perkembangan dari waktu ke waktu. Dan yang tidak kalah penting, yaitu menjamin kejujuran akademik. Ini merupakan tantangan besar di dunia daring, dan evaluasi kita harus punya strategi untuk meminimalisir adanya kecurangan. Sekarang, kita bahas jenis-jenis penilaian yang bisa kita terapkan dalam kelas daring. Pertama, penilaian formatif. Ini dilakukan selama proses pembelajaran. Contohnya bisa berupa kuis online singkat atau diskusi di forum daring. Fokusnya bukan pada nilai akhir, tetapi untuk memantau kemajuan dan perbaikan. Kedua, penilaian sumatif. Ini dilakukan di akhir periode, seperti ujian akhir atau proyek digital besar. Tujuannya untuk mengukur pencapaian menyeluruh setelah bab atau materi semester selesai. Ketiga, sikap dan partisipasi. Meskipun daring, penilaian ini penting. Kita bisa mengukurnya dari aktivitas siswa di platform pembelajaran, seperti keaktifan mereka bertanya atau menanggapi di kelas virtual. Agar penilaian daring kita efisien, kita butuh instrumen digital yang tepat. Apa saja ya pilihannya? Untuk kuis harian, kita punya Google Form, Kahoot, dan Quizzes. Untuk tugas yang lebih kompleks, kita bisa pakai proyek digital seperti video atau e-poster. Dan untuk mengumpulkan bukti belajar, kita gunakan portofolio digital seperti Padlet dan Google Drive. Nah, ada satu tool yang menarik dan bisa membuat penilaian jadi seperti bermain, yaitu WordWall. WordWall.net adalah media interaktif yang sangat fleksibel untuk kuis, latihan, dan penilaian online. Fiturnya ada banyak game edukatif, punya format otomatis yang memudahkan guru, dan yang paling keren, hasil analisisnya langsung bisa kita lihat. Guru bisa menyesuaikan jenis-jenis permainan yang akan digunakan dengan pembelajaran atau materi yang sedang dipelajari, seperti matching pairs, find a match, open the box, random cards, dan masih banyak lagi. Tentu saja, evaluasi daring juga punya tantangan tersendiri. Ini dia beberapa antaranya. Yang paling utama adalah kesulitan memantau kejujuran siswa. Ini PR kita bersama. Bagaimana membuat penilaian yang minim celah kecurangan. Kedua, masalah teknis seperti keterbatasan jaringan dan kemampuan teknologi yang berbeda antar siswa. Kita harus sensitif terhadap kondisi ini. Terakhir, resiko umpan balik yang kurang personal karena semua serba digital.
kita harus menemukan cara untuk menjaga sentuhan personal dalam feedback kita. Lalu, bagaimana solusinya? Ini beberapa strategi yang bisa kita gunakan untuk mengatasinya. Pertama, gunakan variasi bentuk penilaian. Jangan hanya kuis pilihan ganda, gabungkan kuis proyek, portofolio, dan penilaian lisan. Kedua, maksimalkan teknologi. Manfaatkan fitur auto-grading dan berikan komentar digital secara detail. Ketiga, gunakan rubrik penilaian terbuka, agar siswa tahu persis kriteria penilaian. Dan terakhir, jangan lupa adakan sesi refleksi setelah penilaian untuk membahas hasil dan strategi belajar ke depan. Sebagai penutup, ingatlah bahwa evaluasi dan penilaian hasil belajar secara daring bukan hanya tentang memberi nilai. Ini adalah proses yang bertujuan untuk membimbing siswa menjadi pembelajar yang mandiri dan jujur. Terima kasih sudah menyimak sesi ini. Semoga materi ini bermanfaat serta membuat kelas daring kita semakin seru dan efektif. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.